Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menghitung estimasi biaya produksi, memantau progres produksi, atau bahkan pernah kehabisan bahan baku saat sedang memproduksi barang? Accurate Online menghadirkan solusi tepat untuk membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Memperkenalkan Add-on Accurate Manufaktur. Mulai dari pencatatan hingga perencanaan produksi dapat Anda lakukan lebih mudah dengan dukungan Bill of Material, perhitungan estimasi biaya produksi, serta info ketersediaan bahan baku. Dilengkapi dengan informasi detail seluruh tahapan proses produksi, Anda dapat lebih cepat mendeteksi proses mana yang menjadi hambatan. Ingin melakukan analisa mendalam? Laporan produksi menyeluruh dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian yang tepat. Tingkatkan efisiensi produksi bisnis Anda dan raih keuntungan lebih besar dengan Add-on Accurate Manufaktur. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Ya, oke. Jadi itulah sekilas tentang Accurate Online Manufaktur ya. Jadi jika Bapak Ibu mungkin ada yang memiliki bisnis manufaktur gitu, bisnis produksi, mungkin pernah mengalami beberapa masalah yang tadi disampaikan gitu ya. Seperti misalkan soal estimasi biaya produksi gitu kan, punya planning, ini berapa sih biayanya kira-kira, lalu sudah produksi, lalu ingin memantau progresnya itu bagaimana biar tahu gitu mana hambatannya, di mana ada bottleneck dan lain sebagainya, atau pernah mengalami kehabisan bahan baku gitu ya, sedang produksi tiba-tiba bahan bakunya kurang, atau juga bingung soal mengalokasikan biaya overhead. Nah, di sini memang Accurate Online hadir sebagai solusi untuk membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua menjalankan bisnis lebih mudah. Nah, jika dari Bapak Ibu ada yang belum kenal nih tentang Accurate, apa sih Accurate itu? Jadi, Accurate Online ini adalah platform pembukuan terlengkap untuk membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis. Kita pengguna produk Accurate sudah lebih dari 377.000 di seluruh Indonesia. Dari sisi pengalaman, kita juga sudah lebih dari 20 tahun ya di bidang software accounting. Dan dalam 6 tahun terakhir juga kita berturut-turut meraih Top Brand Award dalam bidang software akuntansi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu dalam menggunakan layanan dari Accurate Online. Nah, kenapa disebutnya platform pembukuan gitu ya? Karena mungkin ada yang pernah mengenal Accurate adalah software akuntansi. Nah, jadi memang Accurate Online ini memberikan solusi yang sangat lengkap gitu ya. Lebih dari sekedar software akuntansi, karena kita sebut saja kita bicara dari soal invoicing, gitu ya, penjualan, pembelian, bicara pengelolaan persediaan, gudang, catatan biaya, ada fixed asset, perpajakan, laporan keuangan, hingga integrasi dengan layanan pihak ketiga. Nah, kalau spesifik bicara yang dari Accurate Manufaktur juga lebih dari hanya mencatat produksi gitu ya, jadi bukan sekedar laporan memproduksi 100 barang, 200 barang, tapi kita mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Dari awal mulai dari mana? Misalkan dari mulai penetapan biaya produksi standar atau standar cost, lalu material atau formula produksi. Nah, ini nanti bisa untuk membuat rencana produksi. Nah, dari rencana produksi akan berlanjut ke perintah kerja ke proses produksi hingga nanti barang jadi gitu kan ya. Nah, cuma selama proses produksi itu di Accurate juga bisa dibagi-bagi berdasarkan tahapan gitu. Jadi kita bisa melihat misalkan contoh produksi garment dari kain mungkin harus di cutting dulu kan ya. Jadi sesuai pola, dari situ harus dijahit mungkin di sablon, lalu di packing dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita bagi-bagi tahapannya. Nah, lalu kalau kita bicara bahan baku, ini juga berhubungan dengan tadi ya, kita sudah punya planning produksinya, kita bisa melihat kebutuhan bahan bakunya tuh berapa banyak sih gitu. Kalau misalkan ternyata kurang, ya ini juga bisa dengan mudah gitu, dari kita mau request lah bagian pembelian untuk membeli bahan baku gitu ya, hingga akhirnya berlanjut ke laporan produksi. Nah, ini juga bisa sebelumnya kita alokasikan biaya overhead dulu ya, biar perhitungan COGM-nya lebih tepat seperti itu. Cuma mungkin sedikit contoh tampilannya gitu ya, bagaimana sih kita bisa memantau dengan mudah planning kita gitu kan, rencana produksi misalkan selama sebulan gitu, kita bisa lihat timeline-nya seperti apa, atau kalau kita mau monitor perintah kerjanya lebih jelas itu sudah sampai di mana sih prosesnya gitu ya, sudah sampai tahap mana, progresnya sudah berapa persen, lalu kira-kira kedepannya planningnya sudah akan ada apa lagi gitu ya, perintah kerja atau work order yang sudah harus dikerjakan, mana yang sudah selesai dan lain sebagainya. Dan tadi kalau kita bicara biaya overhead itu ya, misalkan biaya sewa, biaya asuransi dan lain-lainnya, nah itu bisa dihitung
dengan mudah lah di Accurate itu, karena memang ada modul untuk mengalokasikan biaya overhead tersebut. Hingga tentu ujungnya Bapak Ibu gitu ya ingin mengetahui laporan produksi, nah ini tidak perlu menunggu sampai staf menyiapkan laporan gitu ya, menunggu sampai akhir bulan. Nah jadi kapanpun dibutuhkan, misalkan hari itu sudah selesai ya itu bisa langsung dilihat itulah reportnya. Atau juga untuk Bapak Ibu sebagai business owner ataupun manajer juga akan sangat terbantu dengan lebih dari 200 laporan yang tersedia di Accurate Online. Jadi bisa lebih memahami kondisi bisnisnya seperti apa. Nah, dari sisi accounting bagaimana? Tentu akan sangat membantu gitu ya, sangat menghemat waktu. Karena dari tim accounting misalkan ya cukup transaksi lah seperti biasa, dan Accurate Online akan mengerjakan sisanya. Jadi sangat mudah. Dan berbagai macam fitur lainnya juga bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya di Accurate Online. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan jenis ataupun proses di tempat Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kalau dirasa masih kurang, kita juga ada integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Sebut saja ada aplikasi kasir gitu ya, ada dengan bank, dengan Dirjen Pajak, ada aplikasi online invoicing, aplikasi omnichannel, dan lain sebagainya. Jadi memang fiturnya tanpa batas lah gitu. Selama bisa diintegrasikan, ya itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, mungkin juga ada Bapak Ibu yang bertanya, oke, ini kan kita sedang bicara bisnis manufaktur gitu ya, tapi saya punya bisnis lain gitu, bisnis jasa bisa nggak? Nah, Accurate Online memang dirancang bisa digunakan oleh segala jenis bidang usaha gitu ya, tidak spesifik ke bisnis tertentu. Jadi misalkan usaha dagang seperti toko bangunan, ada toko baju, toko mainan, itu bisa. Usaha jasa seperti salon, bengkel, rumah sakit, hotel itu juga bisa menggunakan Accurate Online. Dan juga ada bisnis F&B, tentunya ya bisnis produksi ataupun manufaktur. Oke, lalu dengan seluruh fitur yang sudah tadi saya sampaikan, memang berapa sih pricingnya Accurate Online seperti itu? Oke, jadi Accurate Online ini dasarnya adalah hanya Rp200.000 per bulan. Kalau butuh tambahan pengguna juga hanya Rp20.000 per bulan itu ya. Nah, cuma kalau kita bicara manufaktur, ini adalah fitur tambahan dan dengan menambah Rp2 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur manufaktur nih tadi keseluruhan yang sempat saya sampaikan sekilas. Jadi total kurang lebih sekitar 2,2 juta per bulan. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini kita juga ada paket khusus nih, paket 1 tahun Accurate Manufaktur. Ini diskon cukup besar ya, 7,6 juta. Jadi dari 33,6 menjadi 26 juta rupiah. Nah, ini sudah include apa saja? Sudah include database Accurate Online 1 tahun, ada bonus 5 pengguna tambahan selama 1 tahun, ada tentunya ya add-on manufakturnya sendiri 12 bulan, ini sudah 24 juta sendiri gitu kan ya. Dan juga ada voucher implementasi senilai 6 juta. Nah, voucher implementasi ini buat apa sih? Fungsinya ini adalah untuk membantu Bapak Ibu saat melakukan setup awal gitu ya di perusahaan Bapak Ibu gitu kan. Jadi mungkin perlu orang yang membantu setup dari awal misalkan, atau perlu training. Nah, ini bisa menggunakan voucher implementasi ini. Event kali ini dapat memberikan masukan gitu ya, yang berarti lah buat kita semua, khususnya dalam topik manufaktur di produksi garment. Oke, sekarang kita masuk ke slide flowchart. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara singkat ya sama Mas Haji. Mungkin saya jelaskan singkat lagi. Oke, untuk memulai Accurate Online Manufaktur ya, jadi Bapak Ibu yang pertama harus dilakukan adalah memulai dari create database di Accurate Online. Oke, jikalau sudah di-create database-nya di Accurate Online, Bapak Ibu wajib melakukan pengaturan di preferensi. Supaya apa? Supaya apa yang sudah kita buat, transaksinya atau kita sudah input, itu tidak salah hasil akhirnya. Ya, karena apa? Karena kan kita butuhnya hasil akhirnya itu terkait dengan laporan keuangan, baik neraca ataupun laba rugi. Ya, jadi Bapak Ibu wajib fokus kepada settingan awal, yaitu melakukan pengaturan di preferensi. Oke, kedua membuat master barang dan biaya produksi, kemudian lanjut ke standar biaya produksi. Ya, ini mungkin biasa kita dengar namanya standar cost. Standar cost juga itu meliputi apa saja yang harus kita setting, yaitu baik dari sisi raw mat-nya ataupun bahan baku, dan juga dari sisi biayanya atau overhead-nya. Oke, dari sini nanti kita akan lanjut ke formula produk. Ya, formula produk ini yang biasa kita buat mungkin untuk menghasilkan satu piece
kemeja contohnya. Oh, dibutuhkan raw mat-nya apa saja, bahan bakunya gitu. Nanti kuantitasnya berapa dan juga biaya apa saja yang mempengaruhi terhadap dengan nilai barang jadi kita. Seperti itu. Ya, dari sini tahapannya kita langsung masuk ke rencana produksi. Ya, oke. Sorry, sebelum saya masuk ke rencana produksi, di sini ada tahapan produksi ya. Kenapa warna biru? Karena biru ini sifatnya opsional. Jadi Bapak Ibu kalaupun proses produksinya itu tidak menggunakan tahapan, untuk fitur ini diabaikan saja. Ataupun pada saat disettingan preferensinya itu tidak usah diaktifkan. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin kontrol nih, ingin mengetahui sudah sampai mana sih proses produksi kita, nah di sini kita bisa gunakan fitur tahapan produksi seperti itu. Oke, nah ini juga fitur tahapan produksi ini kalau misalnya Bapak Ibu ya mungkin yang join di webinar kita kali ini sekarang mungkin masih versi 5 seperti itu, Enterprise versi 5, yang dimana versi 5 itu tidak ada fitur ini nih ya. Nah, ternyata dirasa, oh saya butuh banget sebenarnya tahapan produksi ini. Nah, tahapan produksi ini di Ecore Talent itu sudah disediakan. Oke. Nah, saya lanjut lagi ke rencana produksi yang tadi sudah kita plan. Jadi sebelum kita bikin SPK, kita harus lakukan inputan di rencana produksi. Yaitu kita mungkin bikin plan, oh ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita harus produksi kemeja dengan contoh 100 piece. Nah, itu kita harus buat dulu rencana produksinya. Jikalau sudah dibuat rencana produksinya, nanti Bapak Ibu langsung lanjut melakukan inputan di SPK. Seperti itu. Jikalau sudah diinput SPK-nya, nanti Bapak Ibu langsung melakukan pengambilan bahan baku terhadap dengan nomor SPK yang sudah kita input sebelumnya. Setelah kita sudah input bahan bakunya, sudah pasti ada proses barang jadi dong. Nah, sebelum input proses barang jadi, Bapak Ibu sebenarnya harus melakukan inputan tahapan proses. Jadi tahapan proses ini sebenarnya boleh diinput dan juga tidak diinput. Ya, karena apa? Karena tahapan proses ini juga boleh dilakukan sebelum inputan penyelesaian barang jadi atau setelah inputan penyelesaian barang jadi. Karena tahapan proses ini tidak mempengaruhi terhadap inputan transaksi kita ataupun langsung kepada report yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, singkat saja flowchart Ecore Online Manufaktur yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aji, ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus. Oke, di sini saya sudah membuat contoh database ya. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa database, yaitu baik yang blank ataupun yang sudah ada transaksinya ya. Dan di sini pun contoh sederhana saja yang saya buat terkait dengan industri garment. Ya, jadi kan yang biasa kita kenal yaitu industri garment, kita ada beberapa proses sebenarnya. Ada proses menjahit, ya ada proses potong, ya kan ada juga proses finishing gitu. Jadi di setiap tahapan itu atau setiap proses itu kita ingin tahu dan kita ingin kontrol sudah sampai mana sebenarnya proses produksi kemeja kita. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya sudah buat salah satu contoh transaksi, mungkin biar ada gambarannya, nanti di akhir juga saya akan bikin contoh transaksinya juga. Ya, oke. Sebelum Bapak Ibu ingin menggunakan fitur pabrikasi yang di sini yang tadi saya jelaskan, ya, jadi Bapak Ibu itu harus fokus juga terhadap dengan settingan awalnya yang ada di preferensi. Oke. Oke. Nah, di sini. Ya, di sini ada beberapa pilihan yang ada di preferensi Ecore Online yang manufaktur. Jadi di sini ada terkait dengan stage, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan tahapan, kalau misalnya tidak ingin menggunakan tahapan, yang dimana artinya hanya proses produksinya hanya satu kali. Nah, ini boleh di-uncheck seperti itu. Oke. Dan di sini work in progress ini sudah pasti ya, ini harus di setting dan ini juga default, jadi dibikin persediaan dalam proses manufaktur atau biasa kita kenal tipe akunnya yaitu inventory. Oke, variant of production-nya ini kita pilih variance yang dimana tipe akunnya yaitu HPP. Oke, di sini ada age range gitu atau umur kisaran ya yang terkait dengan working order. Nah, ini juga salah satu yang bikin beda terkait yang ada di Ecore Online dan juga ada yang di Ecore Desktop. Ya, di sini kita bikin 7 hari. Kenapa? Contohnya kita bikin 7 hari. Kalau di Ecore Desktop mungkin Bapak Ibu ya tahu ya ada Enterprise yang di Ecore Desktop. Kalau pada saat kita bikin pemakaian bahan baku atau penginputan barang jadi ya yang ada di sini contohnya.
Kan kalau di Accurate Desktop ini banyak sekali nanti nomor WO-nya. Seperti itu ya. Jadi pada saat kita mau input kita harus scroll seperti itu. Nah, kalau di Accurate Online ini kita bisa setting. Jadi kalau misalnya kita bikin 7 hari, pada saat kita contoh ya, settingnya 7 hari. Jadi ntar 7 hari ke depan nomor WO yang sudah kita input di 7 hari sebelumnya itu tidak akan muncul di Finish Good. Bukan hanya di Finish Good saja, tapi ada juga yang ada di Material Slip atau yang biasa kita kenal pemakaian bahan baku. Seperti itu ya. Dan ini nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Oke, dan di sini juga ada Edge Range terhadap dengan monitor work order. Ya, ini kita bikin 2 hari, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin monitor working order. Ya, seperti ini. Kalau kita setting di sini 2 hari, nanti 2 hari ke depan report ini tidak akan muncul. Ya, dan ini juga akan membantu terkait dengan list yang kita punya supaya tidak terlalu banyak. Ya, dan untuk jumlah harinya itu boleh disesuaikan kembali dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, dan tadi saya bilang di sini ada monitor work order. Mungkin Bapak Ibu pengguna Accurate Desktop ya. Nah, ini salah satu fitur yang beda yang tadi saya juga sudah jelaskan. Ya, ini kepakai banget sebenarnya monitor working order. Yang mana di Accurate Desktop itu tidak ada. Ya, jadi ini kita bisa pantau nih sebenarnya dengan nomor SPK sekian itu sudah sampai mana sih tahapan proses produksinya, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat di sini ada work order history. Ini juga salah satu fitur unggulan yang ada di Accurate Online. Ini di mana di Accurate Desktop itu sendiri tidak ada. Ya, jadi ini sangat membantu sekali. Oke, dan yang terakhir di sini yang hubungannya dengan period end. Kalau misalnya kita centang allocation of production variance cost to product, ya, jadi pengertiannya contoh, saya bikin contoh sederhana aja ya. Kalau misalnya kita punya bahan baku A, harganya 10.000, oke, kemudian kita bikin standar cost-nya 11.000. Pada saat kita proses finish good atau finishing, ya ternyata dan barang jadi kita itu HPP-nya mengambil dari angka yang kita buat di standar cost, yaitu menjadi 11.000. Ya, antara standar cost dengan actual cost itu ada selisih sebesar 1.000. Kalau misalnya ini kita nggak centang, nilai 1.000 rupiahnya itu akan muncul di laporan laba rugi, yaitu masuk ke akun variance. Seperti itu. Ya, terus kalau misalnya dicentang pengaruhnya apa Pak? Oke, kalau pengaruhnya ini dicentang, akun variance yang ada di laba rugi itu tidak akan muncul nilai 1.000. Tapi nilai tersebut akan dialokasi langsung kepada nilai barang. Gitu. Ya, jadi seolah-olah harga barang jadi kita itu yang HPP-nya yang tadinya 11.000 ya, dia langsung ngebagi kepada sana angkanya di situ. Kalau misalnya sudah ada transaksi penjualan, itu akan berpengaruh juga kepada HPP terhadap dengan akun penjualan barang jadi. Ya, nanti contohnya akan saya oke, kalau misalnya ini sudah disetting, oke, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke modul manufaktur. Oke, di sini mungkin saya sudah beberapa siapkan ya transaksinya. Sini saya juga sudah ada kode barang. Ini sederhana aja. Saya ada beberapa barang. Ya, di sini ada biayanya dan juga bahan baku atau juga barang jadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menginput seperti apa, nah di sini. Di sini ada corak PK. Corak PK ini kita tipenya bahan baku. Jadi Bapak Ibu di sini ada inventory part yang raw material sama can be produced. Nah, ini sedikit berbeda dengan ada di Accurate Desktop. Ya, kalau misalnya kita centang raw material, itu pengertiannya adalah kita membuat kode barang baru yang dimana fungsinya sebagai bahan baku. Ya, sebagai dasar proses produksi menjadi barang jadi. Seperti itu. Kalau misalnya ini dicentang Pak, itu pengertiannya apa? Oke, pengertiannya adalah yang dimana barang jadi tersebut bisa kita proses kembali. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata itu barang jadi, kita buatnya seperti ini. Ya, bisa seperti ini atau raw materialnya pun dihilangkan, nggak ada masalah. Yang dimana pengertiannya benar-benar kemeja dewasa warna hitam itu sebagai barang jadi. Oke, kalau misalnya input biayanya bagaimana Pak? Ya, beda. Kalau misalnya input biayanya itu semua sudah masuk di dalam satu master barang atau di master item ini. Contohnya seperti ini. Ada biaya listrik. Nah, kita pilih item type-nya itu menjadi production kiosk. Ya. Dan di sini akunnya kita langsung sesuaikan.
Oke. Oke, di sini saya sudah buat beberapa item. Nah, tahapan yang pertama adalah Bapak Ibu wajib menggunakan standar cost. Ya, contoh sederhananya kalau misalnya bahan baku, yang tadi saya bilang ya, mungkin bahan baku cara menghitung standar costnya agak sedikit lebih mudah dibandingkan dengan biaya ya, gitu. Karena kalau bahan baku itu kan mungkin kita belinya di vendor A, di vendor B, di vendor C, oh harganya variatif nih seperti itu. Nah, kita bikin standarnya, ya, supaya kita menjaga HPP dari barang jadi tersebut. Oke, di sini saya sudah bikin standar cost-nya. Oke, di sini ada standar cost bulan Juni. Ya, di sini saya sudah buat. Di sini ada beberapa item, yaitu ada corak PK, kancing hitam, kerah tulang dewasa, kancing navy, upah, dan juga biaya listriknya. Oke, gimana cara buatnya adalah seperti ini. Nah, ini harga real ini, harga yang benar-benar kita dapat dari master barang yang tadi saya sudah buat sebelumnya. Oke, di sini saya buat standar cost-nya itu 2.800. Berarti ada varian sebesar 300 antara standar cost yang kita buat dengan realnya yang sudah kita input sebelumnya. Oke. Di sini juga ada upahnya. Oke. Di sini saya bikin settingannya di mana per jamnya itu nilainya 5.000 standarnya. Ingat ya, ini hanya contoh aja ya. Oke. Dan juga di sini saya buat juga seragam untuk biaya listriknya per jamnya itu 5.000 untuk standar cost-nya. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal di save. Nanti proses yang kedua apa? Oke, proses selanjutannya itu nanti Bapak Ibu input di bill of material atau biasa kita kenal formula produk, ya. Oke. Nah, di sini saya buka yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya ada bikin produk utamanya itu kemeja dewasa warna hitam, ya, dengan kuantitas 1 piece. Jadi formulanya 1 piece kemeja dewasa warna hitam itu dibutuhkan apa saja sih? Nah, saya udah bikin di sini ada beberapa. Ada corak PK-nya itu 3 meter, kancing hitamnya 8 piece, kerah tulang dewasanya 1 meter. Dan harga standar cost-nya ini sudah mengikuti yang dimana kita sudah buat di standar cost produk, di standar produk cost. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada sedikit saya lewatkan ya. Bukannya saya nggak mau jelaskan. Tadi saya harus jelaskan dulu dari sisi barangnya. Nah, di sini ada suatu hal yang baru yang dimana di Ecode Desktop itu tidak ada. Ya, apa sih? Nah, di sini ada tahapan. Jadi saya di sini udah ada buat beberapa tahapan. Ada tahapan potong, ya, ada tahapan menjahit dan juga ada tahapan finishing. Oke. Nah, di tahapan potong ini juga kenapa ada 1, 2, 3 ini kita asumsikan sebagai urutannya. Seperti itu. Kenapa dia bisa 2, kenapa bisa 3 pada saat Bapak Ibu bikin, ya, contoh ada tahapan jahit. Nah, di sini Bapak input atau pilih sesuai dengan proses atau alurnya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya, oh ya tahapannya di subcon itu bagaimana? Nanti Bapak Ibu tinggal dicentang. Yang dimana pengertiannya untuk pekerjaan di tahapan tersebut itu bukan kita, tapi pihak ketiga yang melakukan. Oke, di sini saya sudah buat dan juga di sini ada biayanya yang mempengaruhi terhadap proses finishing 1 piece kemeja dewasa. Oke, di sini biaya listriknya 0,5 jam, di sini upahnya 0,5 jam atau kita sebut setengah jam lah ya. Seperti itu. Ini harga standar cost-nya yang tadi kita buat 1 jamnya 5.000, namun total harga standarnya 2.500. Itu langsung menyesuaikan dari kuantitas yang kita buat. Oke. Nah, di sini juga ada hal yang baru yaitu extra finish good. Jadi extra finish good ini yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ya contoh, oh iya pada saat saya proses itu nggak 100% langsung jadi, tapi ada 2% yang dimana itu mungkin barang sisa kain atau yang lainnya ya. Nah, ini kita bisa langsung input di sini. Contoh, anggaplah ini sisa kainnya, nanti Bapak Ibu tinggal main di bagian portion. Seperti itu. Ya. Oke, di sini saya bikin yang langsung jadi ya, dan juga di sini ada yang terakhir adalah second quality product. Nah, second quality product itu mungkin ya kita buat pada saat kita proses finish good, oh ternyata ada barang yang reject. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal input di sini. Jadi harus disiapkan dulu kode barang item reject tersebut. Jadi pada saat nanti finish good, nanti kita langsung input di kemeja reject tersebut. Oke. Nah, setelah kita buat bill of material, kita langsung input di manufacture order atau rencana SPK. Di sini saya juga sudah buat contohnya.
Ya, saya sini ada contoh kemeja dewasa warna hitam 100 piece. Yang dimana kita pilih itemnya, kita langsung input barangnya. Ini kita tinggal tarik sebenarnya dari formula produksi yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, di sini dikasih keterangan supaya kita lihat historinya gampang. Nah, setelah sudah kita buat perencanaannya, nah kita langsung buat SPK-nya seperti ini. Ya, ini biasa lah ya, kalau misalnya Bapak Ibu udah pakai Acroret Desktop sih, udah nggak begitu sulit mengikutinya. Nah, di sini saya udah ada bikin contoh rencana produksinya, ini nomor SPK-nya yang 001, ya saya tarik dari rencana produksi yang dimana sebelumnya sudah dibuat. Oke, ini produk utamanya dengan kuantitasnya juga ini mengikuti dengan yang ada di manufaktur order, seperti itu. Oke, di sini ada tahapannya, di sini ada itemnya, sudah otomatis mengkali, yang dimana sebenarnya standarnya itu adalah kita bikin tadi 1 piece. 1 piece itu kita butuh corak pike 3 meter, karena kita bikin SPK-nya atau perencanaannya sebanyak 100 piece, nah kuantitas yang ada di sini itu sudah otomatis mengalihkan. Oke, dan ini semua juga sama seperti yang di sebelumnya ya, kita buat. Oke, setelah kita buat SPK, kita lakukan inputan di material slip. Oke, sebelum saya lakukan material slip, nah di sini sebenarnya kita bisa lihat langsung atau kita monitor SPK-nya kita udah sampai mana sebenarnya. Karena ini saya sudah ada bikin transaksi ya, jadi ini kelihatan full. Nah, kalau misalnya dia belum finish, dia pasti ada masuk di bagian on schedule. Ya, kalau dia belum 100%, dia masuknya di bagian on process. Seperti itu. Karena SPK yang tadi saya buat udah sampai ke finish, nah dia posisinya ada di bagian finish atau close. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari work order historinya. Nah, kita tinggal pilih nomor WO-nya atau nomor SPK-nya. Nah, ini pengertiannya seperti ini. Kita bisa lihat ya, dari sini tuh yang di sebelah kanan, ini adalah material slip atau pengeluaran bahan baku. Ya, kita berarti ada 2 inputan pengeluaran bahan baku terhadap nomor SPK 001 ini. Ya, kita juga bisa kelihatan, oh ternyata yang keluar itu adalah corak pike-nya dulu sebanyak 300 meter ya pemakaiannya. Dan yang kedua kita berarti ada melakukan material slip atau pengeluaran bahan baku terhadap kancing hitam sebanyak 800 dan juga kerah tulang dewasa 100 meter. Sisanya ini adalah tahapan yang warna biru. Yang warna biru itu adalah proses yang kita input yang di proses stage. Nanti dia otomatis masuk ke report ini dan dia bagian sisi kiri yang warna biru. Ya, di sini saya juga ada beberapa inputan. Jadi yang pertama itu ada tahapan potong sebanyak 100 piece. Kita juga ada bikin tahapan potong juga 100 piece. Yang dimana nih awalnya start ya. Di sini ada 2 status, ada start dan juga ada finish. Oke? Nah, di sini juga kita ada proses tahapan jahit 50 piece, proses tahapan finishing 50 piece. Ya, nanti saya akan contohkan ini karena sudah ada transaksinya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan juga di sini ada alokasinya. Dan di mana di desktop itu tidak ada. Untuk satu SPK ini sebenarnya statusnya udah sampai mana sih? Mana yang belum dilakukan dan mana yang sudah dilakukan. Nah, di Acroret Online, nah cukup kita buka report work order history, kita semua udah kelihatan di sini. Dan tampilannya juga kalau saya boleh jujur, ini bagus banget. Oke, dan inputan yang ada di biaya listrik 50 jam, upah gaji 50 jam, itu didapat dari hasil transaksi production cost allocation. Seperti itu. Oke, dan di sini yang warna hijau itu adalah hasil inputan finished good yang didapat dari finished good slip. Oke. Tadi kita udah buat sampai WO dan material slip-nya, ya, yang tadi saya udah bilang. Nah, di sini di material slip juga ada 2 jenis, ada pick item dan juga return item. Yang dimana di Acroret Desktop itu nggak ada nih return item. Contohnya, kalau misalnya barangnya sudah kita ambil, ternyata ada sisa nih yang nggak kepakai. Ya, kita tinggal input di sini ada return item. Ya, ini sangat membantu sekali pada saat proses produksi yang berjalan nantinya. Oke, nah
setelah itu, nah ini kembali lagi yang tadi saya jelaskan di awal ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ikut dari kita mulai webinar, tadi saya bilang sebenarnya proses stage ini bisa dilakukan sebelum inputan finish good ataupun setelah inputan finish good. Karena apa? Karena fitur ini tidak mempengaruhi terhadap transaksi yang sudah kita input. Bahkan tidak akan mempengaruhi kepada laporan laba rugi ataupun neraca kita, seperti itu. Namun kalau boleh sedikit saya saran, proses stage ini diinput sebelum finish good. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan finishing, kita sebenarnya sudah tahu, oh ini sudah sampai tahap mana. Berarti kita harus lakukan proses stage ataupun inputan tahapan. Seperti itu. Kalau misalnya kita sudah input proses stage-nya atau tahapan produksinya, lalu kita input lah finish good slip. Ya, atau biasa yang kita kenal product material result. Seperti itu. Ya, di sini ada beberapa ya. Jadi ada start, ada finish. Nah, ini start ini mungkin perencanaan pada saat melakukan tahapan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaannya, Pak, kalau misalnya saya nggak buat start tapi langsung ke finish, ada dampaknya nggak? Oke, kalau itu saya bisa jawab langsung, itu tidak ada dampak. Ya, dan juga saya kalau boleh jujur, di sini ada beberapa transaksi yang udah saya buat, itu saya langsung ke proses finish. Jadi cuma ada satu yang tadi saya bikin, tipenya itu start dulu, baru finish, dan sisanya ini finish. Ya, ini biasa kita dapat informasi dari pihak PPIC pada saat dia lihat proses produksinya, oh ini sudah sampai mana tahapannya, oh ini udah selesai. Nah, berarti kita tinggal langsung input di tahapan di bagian finish. Seperti itu. Oke. Nah, jikalau Bapak Ibu sudah lakukan inputan di proses state, nah yang tadi saya bilang, nah selanjutnya inputan di finish good atau product material result. Oke, di sini saya sudah bikin contoh. Nah, kebetulan di sini saya bikin dua proses inputan barang jadi. Oke, di sini yang pertama saya ada bikin proses finishing sebanyak 50 piece. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaannya, oh ya saya bikin SPK sebanyak 100 piece, tapi jadinya parsial, itu bisa nggak? Ya bisa, nanti Bapak Ibu tinggal rubah di kolom kuantitinya saja. Ya, kolom kuantitinya disesuaikan dengan real hasil produksinya. Kalau emang ternyata, oh ya jadinya 100, nah ini langsung diinput 100. Gitu. Oh iya, kalau misalnya ternyata jadinya itu 98 piece Pak, tapi biaya yang dari 2 piece itu menambahkan HPP terhadap kemeja dewasa warna hitam, itu nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu tinggal rubah jadi 98 piece, nanti tinggal dirubah bagian presentasinya menjadi 100%. Oke, kalau sudah, nanti inputan di production cost allocation ini, itu Bapak Ibu bisa lakukan jikalau inputannya terhadap biaya sudah dilakukan. Nah, jadi yang Ibu lakukan itu atau Bapak lakukan harus input di other payment ataupun di journal voucher, itu nggak ada masalah. Cuman saya inputnya di sini other payment karena journal voucher itu difungsikan untuk penyesuaian. Ya, oke. Jadi sini saya sudah ada bikin beban gajinya. Ini aktualnya ya, yang kita input di sini adalah aktualnya. Oke, aktualnya ternyata beban gaji itu 450, beban listriknya juga 450. Kalau Bapak Ibu sudah input terkait dengan realisasinya atau aktualnya beban gaji ataupun beban listrik, nah Bapak Ibu bisa lakukan proses production cost alokasi. Kalau misalnya inputan realisasinya itu tidak dijalankan, nah pada saat production cost alokasi ini tidak akan muncul nantinya. Ya, seperti ini, dia nggak akan muncul. Ya, dia muncul karena kita sudah input dari fitur other payment terkait dengan pengakuan realisasinya. Seperti itu. Oke, nah di sini juga bisa lihat dari production schedule. Nah di sini kita bisa lihat. Oke, di sini ada nomor BOM-nya. Nah, di sini sudah otomatis 100% ya. Karena apa? Karena saya sudah finishing semuanya. Karena W1 SPK itu sudah terproses semuanya. Kalau misalnya baru setengah jalan, di sini pun prosentasenya berdasarkan dengan yang kita sudah input. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa kelihatan. Ini salah satu perbedaan juga yang ada di Equity Desktop ya. Oke, setelah itu kalau misalnya Bapak Ibu sudah input production cost alokasi ya, nah nanti Bapak Ibu yang terakhir yang perlu dijalankan adalah period end-nya.
Oke, nah period end ini untuk menghitung variansnya yang didapat dari standar cost yang sudah kita tetapkan di awal dikurangi dengan actual cost-nya, ya. Ini mana nanti ending report-nya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul. Ya, ini otomatis ya. Ya, 170. Sebelum kita input ataupun sebelum ada angka varian 170 itu, dia pasti menampung di akun Nah, dia pasti menampung di akun ini. Persediaan dalam proses manufaktur. Oke, kurang lebih flow-nya itu saya sudah tunjukkan. Sekarang kita coba input dari nol ya. Kita coba input dari nol. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Ya, ataupun production schedule-nya yang ada di sini tampilannya seperti apa, ataupun material fulfillment ini juga seperti apa bentuknya. Oke, saya ganti database dulu. Oke, di sini saya sudah siapkan database blank ya, yang dimana kita bisa sama-sama ikuti hasil dari inputan kita sampai mana prosesnya dan juga endingnya seperti apa. Oke. Nah, di sini yang tadi yang saya bilang ya, pertama-tama kita harus lakukan standar product cost dulu. Di sini juga saya sudah siapkan supaya kita tidak memakan waktu yang cukup lama. Karena tadi saya juga sudah cukup detail jelasinnya di awal. Ya, di sini saya sudah buatkan standar cost-nya. Oke, ada corak pike itu 2.800, kancing hitamnya 150, standar cost-nya 1 piece, kerah tulang dewasanya 6.000, kancing navy 150, upahnya dan biaya listrik yaitu sama-sama 5.000. Oke, setelah kita sudah buat, Bapak Ibu input di bill of material. Nah, di sini bill of material saya masih kosong ya. Oke, sekarang kita buat baru bagaimana caranya. Nanti Bapak Ibu input di produk utama yaitu barang jadinya. Apa yang ingin kita buat rumusannya. Nah, ini kita contoh ada kemeja dewasa warna hitam. Oke, di sini ada kemeja dewasa warna hitam. Kita bikin contoh standarnya itu 1 piece ya untuk formulanya. Nah, di sini kita bikin tahapannya. Oke, di sini ada tahapan potong. Nah, ini ada tahapan potong, yang mana tahapan pertama, kita next, kemudian kita bikin di sini ada tahapan jahit. Oke, ini kita bikin yang mana proses kedua, kita next, dan juga yang terakhir di sini ada finishing. Oke, setelah kita buat, Bapak Ibu masukkanlah, nah, kalau misalnya, Pak, bisa nggak kalau misalnya saya langsung bikin tahapannya itu nambah di bill of material? Bisa Bapak Ibu tinggal pilih tanda plus ini, nanti tinggal dibuat nama tahapannya. Ya, jadi tanpa buka dari production stage yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nama itemnya. Oke, masukkan nama itemnya, yaitu bahan bakunya. Di sini ada corak PK. Untuk 1 piece itu kita butuh 3 meter. Oke, nah dia di sini pilih masuk tahapan potong untuk kain corak PK. Oke, kita masukkan lagi item kedua itu kancing hitam. Nah, untuk 1 piece itu kita butuh untuk kita butuh 1 piece kemeja dewasa warna hitam, kita butuh kancing sebanyak 8 piece. Dan di sini masuk ke dalam tahapan jahit. Oke, kita bikin lagi di sini ada namanya kerah tulang dewasa. Oke, di sini kita buat standarnya itu 1 meter. Dia masuk ke dalam tahapan jahit. Ya, oke. Nah, kita butuh di sini ada beberapa bahan baku yaitu corak pike, kancing hitam, dan juga kerah tulang dewasa untuk memproses 1 piece kemeja dewasa warna hitam. Dan sekarang kita masukkan biayanya.
Ini kita masukkan biayanya, biaya listrik. Nah, ini standarnya itu setengah jam, berarti kita bikin sini 0,5. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau tanya satuannya itu harus jam nggak? Itu enggak. Ini contoh aja di saya. Nanti disesuaikan dengan real produksi yang Bapak Ibu miliki satuannya ini. Oke? Dan kita masukkan lagi di sini upah gaji. Nah, ini standarnya itu 0,5. Oke, jadi pengertiannya adalah untuk memproses satu piece kemeja dewasa warna hitam, udah pasti kita ada pengeluaran terkait dengan biaya listrik dan juga upahnya itu sebanyak 0,5. Sorry, sini saya bikin 0,5. Oke. Nah, di sini yang tadi saya bilang, di sini ada extra finish good ya. Yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya, oh iya, itu rata nggak 100%, itu proses kemeja dewasa warna hitam. Mungkin ada kain yang sisanya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan. Nanti tinggal disesuaikan dengan porsi atau persentase dari extra finish good tersebut. Ya, oke. Ataupun yang di sini kalau misalnya, oh ya barangnya itu nggak semuanya bagus, tapi ada yang reject. Nah, Bapak Ibu tinggal input di second quality product. Nanti pada saat inputan di finish good, ya nanti kita bisa pilih. Oke, di sini saya bikin contoh seperti ini, kurang lebih tampilannya. Oke, dari bill of material yang udah kita buat, nah sekarang kita buat rencananya. Nah, di sini saya udah bikin rencana, ke meja dewasa warna hitam 100 piece. Oke, nah di sini Bapak Ibu tinggal tarik dari rencana yang tadi sudah dibuat. BOM yang udah dibuat sebelum yang tadi kita tunjukkan ya. Dan sini juga bikinnya 100. Nah, ini tanggal mulainya Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan real produksinya nanti. Di sini saya bikin contoh tanggal mulainya hari ini, selesainya juga hari ini. Oke, di sini juga saya bikin keterangannya. Meja dewasa warna hitam 100 piece. Oke, sini saya simpan. Nah, setelah kita buat manufacturer order, Bapak Ibu input atau lakukan langkah selanjutnya yaitu di working order atau yang biasa kita kenal adalah surat perintah kerja ya atau SPK. Nah, di sini kita tinggal pilih dari rencana produksi yang sebelumnya kita sudah buat ya. Tadi sini ada namanya kemeja dewasa warna hitam sebanyak 100 piece. Nah, dia sudah otomatis muncul seperti ini. Yang dimana tadi kita sudah buat di rencana produksi. Ya, oke, ini kita bikin seperti ini, tanggalnya tanggal hari ini. Oke, di sini saya simpan. Oke, di sini saya sudah bikin ya work ordernya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih atau bisa monitor working ordernya yang sudah kita buat itu sudah sejauh mana yang tadi saya sudah jelaskan ya. Mungkin tadi kan karena inputan transaksinya saya sudah ada. Nah, di sini saya coba tunjukkan di mana transaksinya benar-benar blank. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perubahannya. Oke, di sini ada monitoring work order. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia sudah finish, dia akan masuk ke bagian finish atau close. Karena tadi kita belum ada input, baik dari sisi tahapannya, pemakaian bahan bakunya, ataupun inputan produk jadinya. Nah, di sini dia masih statusnya di on schedule, seperti ini. Oke, dan sini kita juga bisa lihat finishing, tahapan jahit, dan tahapan potong pun di sini masih 0%. Oke. Dari monitoring work order, sekarang kita lanjut ke material script. Ya, kita pemakaian bahan bakunya. Nah, di sini saya bikin ada beberapa proses. Yang pertama, saya tarik dari SPK-nya dulu. Oke, nah saya tarik di SPK-nya, kita bisa pilih dari get from, material state, atau berdasarkan tahapannya, atau benar-benar material yang belum kita pakai. Ini ada di pilihan pertama. Ya, oke, sini saya pilih dari material state-nya dulu. Yaitu ada dari tahapan potong. Nah, dia muncul otomatis. Kenapa? Karena yang tadi pada saat kita buat itu cara pikir itu masuk ke bagian tahapan potong. Nah, ini sedikit mempermudah Bapak Ibu. Jadi tidak pilih itemnya satu-satu.
Oke, sini kita bikin next. Nah, kalau misalnya, oh ya, nggak semuanya dipakai dulu. Oke, nggak masalah. Bapak Ibu tinggal rubah aja kuantitinya. Seperti itu. Ya, contoh kalau ternyata dipakainya baru 150 dulu. Nah, ini tinggal dirubah. Kemudian di next. Oke, di sini saya bikin 300 ya. Saya pakai semuanya. Oke, di sini Bapak Ibu kalau misalnya ada pemisahan gudang, jangan lupa ini dirubah. Ya. Ya, stok ini diambil dari gudang mana. Oke, di sini adalah saya pakai 300 piece terkait dengan SPK 0001. Oke, kalau sudah disimpan, nah kalau sudah disimpan kita lihat dari monitoring working ordernya, jadi saya refresh. Nah, dia masuk ke sini. Dan presentasi ini pun ini otomatis dihitung oleh Accurate berdasarkan dengan proses yang sudah kita input. Karena tadi kita input baru di material slip. Nah, dan juga itemnya baru yang kita input adalah si corak pike. Dia muncullah di sini sebesar 7,5%. Ya, dan di bagian working order historinya atau work order historinya, nah dia muncul seperti ini. Dan kita juga bisa lihatin, oh progresnya baru 7,5%. Yang dimana itu didapat baru pengeluaran bahan bakunya, yaitu si corak pike. Dan di sini juga kita bisa lihat tanggal transaksinya. Oke, di sini saya nggak close ya, biar nanti kita bisa lihat sama-sama perubahannya. Nah, dari material slip yang tadi kita sudah jalankan, mas, kita input proses stage-nya. Oke, yang tadi saya bilang ya, di sini kita ada start dan ada finish. Kalaupun Bapak Ibu langsung pilih finish, itu pun nggak ada masalah, karena inputan ini tidak berpengaruh ke transaksi yang lainnya ataupun bahkan ke laporan keuangan. Oke, di sini kita pilih dari nomor SPK, yaitu nomor SPK yang seperti ini. Nah, kita proses tahapan yang mana? Tahapan potong. Oke, di sini kuantitasnya memang 100 itu mengikuti dari kemeja dewasa warna hitam. 01. Oke, di sini saya save. Oke, di sini saya baru bikin satu proses tahapan ya. Kita lihat dari monitoring work ordernya, ini saya refresh. Nah, dia langsung bertambah otomatis, yaitu sebesar 27,5%. Ya, itu kita bisa lihat juga proses tahapannya. Oh ya, di sini 100% karena apa? Karena tadi saya pakai langsung di inputan di proses tesnya ini saya anggap 100%. Oke, kalau sudah kita lihat dari work order historinya, di sini saya refresh. Nah, di sini kita bisa lihat. Oh, berarti sudah masuk ke tahapan potong. Ya, itu sebanyak 100 piece. Ya, terhadap dengan kain corak pike 300 meter. Oke, di sini saya lanjutkan lagi input. Oh, ternyata pakai lagi material slip. Nah, kita input di sini masuk pilih WO-nya. Di sini kita tarik dari material stage-nya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu nih, contoh nih. Oh iya, kalau misalnya di sini kok masih muncul sih tahapan-tahapannya, padahal tadi saya sebelumnya sudah input nih tahapan potongnya. Nah, Bapak Ibu diklik pun di sini nggak ada masalah karena dia nggak akan muncul itemnya. Karena tadi kita udah proses semuanya. Kalau misalnya kita baru proses setengah, di sini akan muncul secara otomatis setengahnya. Oke, karena tadi tahapan potong kita sudah buat, sekarang kita masuk ke proses tahapan jahit. Ya, di sini saya ambil semua itemnya. Ya, kalau misalnya ternyata baru jadi jahitnya itemnya ya, barang jadinya baru jadi setengahnya doang nih. Nah, ternyata kita bikin di sini prosesnya adalah 400 piece kancing hitam. Di sini saya juga bikin 50 meter kerah tulang
proses finishing juga ya, karena barang jadinya sudah ada. Nah, itu kan baru di lapangan. Oke, nah di sini kita bisa lihat monitoringnya. Nah, dia yang bertambah 58,8%. Ya, itu didapat dari sini. Dari progres tahapan juga, ini dia akan berubah. Oke, di work order historinya dia akan seperti ini. Nah, dia baru sampai tahapan. Karena tadi kita sudah input tahapannya, yang dimana tahap finish 50 piece kemeja dewasa. Nah, Bapak Ibu, lakukanlah input di finish good. Oke. Nah, di sini jadinya 50 piece. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita pakai kalau misalnya saya agak maju mundur biar Bapak Ibu ada bayangan. Oh ya, itu inputnya di mana? Oh, yang tadi dibilang atau dijelaskan ngaruhnya di mana ya? Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ada lakukan inputan yang tadi saya bilang, di sini ada second quality product ya, itu pengaruhnya nanti pada saat inputan di finish good slip. Seperti itu. Ya, contohnya kita pilih kemeja. Nah, di sini nanti akan ada bar baru ya, yang dimana itu seperti kayak gambar switch. Nah, itu kita bisa pilih ya, karena tadi kita tidak gunakan item keduanya. Nah, dia muncul tampilannya hanya seperti ini. Oke, kita lanjut proses ya. Di sini jadinya 50 piece. Oh, ternyata jadinya simpannya di finish good. Oke. Nah, sebelum saya save, nah tadi saya lupa, ada sedikit kelewat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga nih sebenarnya production schedule-nya. Ya. Nah, di sini dia bisa kelihatan ya. Baru proses 58,8%. Dan juga di material fulfillment-nya. Nah, ini kita juga bisa kelihatan. Untuk SPK atau pekerjaan terhadap kemeja dewasa warna hitam, ini available, ini adalah stok yang tersedia yang ada di modul inventory atau di master barang. Dan ini taken adalah yang baru dipakai atau yang baru digunakan itu sebesar 62,5%. Masih ingat ya? Itu didapat dari mana? Karena inputan yang tadi saya buat di sini di material slip. Nah, di sini baru ada proses jahit 50%. Ya, yang dimana ini harusnya 800, ini ada 100, karena kita ada proses jahitnya 50%, di sini ada inputan 400 piece kancing hitam dan juga 50 meter kerah tulang dewasa. Sehingga di fitur material fulfillment, ini quantity taken-nya sebesar 62,5%. Seperti itu. Oke, di sini saya save. Oh ya, sorry. Di sini hitam. Sini saya simpan. Oke, saya simpan ya. Nah, kita lihat di monitoring work ordernya, saya refresh. Nah, dia berubah lagi nih, yang tadi 58 sekarang 63,8%. Ya, tapi secara tahapan masih sama. Karena yang tadi inputan di finish good itu tidak mempengaruhi terhadap proses tahapan ini. Tahapan persentase yang di sini bisa berubah karena kita input di fitur proses stage. Oke? Nah, sekarang kita lihat di bagian report work order, yang dimana dengan kita buka satu report ini, kita bisa liatin progresnya udah sampai mana. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata udah keproses nih 50 piece. Kita lihat nih bagian atas nih Bapak Ibu, di sini ada perubahan persentase secara otomatis, yaitu 63,8%. Ya. Oke. Nah, oke, dari sini kita buat working ordernya. Sekarang kita proses sisanya, ya. Sini kita buat lagi di material slip. Oke. Kita pilihnya pick item. Ya, kita tarik dari tahapan yang sisanya itu tadi tahapan jahit. Nah, dia muncul secara otomatis ya, karena tadi kita sudah pakai 400-nya, 50-nya juga tadi kita sudah pakai di awal. Proses sisa 50 piece kemeja dewasa warna hitam. Oke, di tanggal pengambilan bahan bakunya juga hari ini. Ini saya simpan.
Oke ya. Nah, di sini kita lihat juga di monitoringnya, ini yang tadinya 63,8% ini akan berubah. Nah, menjadi 75%. Ya. Oke, kita lihat juga di sini work ordernya, di sini akan berubah, yang tadi 63 dia akan berubah menjadi 75%. Namun Bapak Ibu perlu diketahui progres yang ada di sini pun ini bisa berbeda terhadap dengan progres yang ada di work order. Ya, mungkin di sini dia menganggap sudah 50%, di sini pun bisa beda. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada lewatin proses tahapan. Saya contohkan seperti ini. Oke ya. Nah, tadi kan kita sudah pakai nih sisanya, otomatis barang jadinya sudah menjadi sudah ada yang si 50 piece tersebut yang sisanya. Nah, kita input di sini finish good. Nah, ini kita proses. Nah, 50 ini secara otomatis sisanya. Nah, kita bikin ini adalah sisa proses SPK kemeja dewasa warna hitam 50 piece. Oke, di sini saya udah input ya proses barang jadinya ya. Saya tidak lakukan proses step-nya di sini atau proses tahapan. Sini saya simpan. Nah, di monitoring work order-nya ini, nah dia seolah langsung 100%. Ya, tahapannya itu tidak akan muncul kembali. Tapi di work order historinya ini nggak langsung 100%. Nah, dia 80%. Nah, kalau misalnya ditanya, oh kok ini nggak match ya antara yang ada di order history dan juga monitoring work order, itu dikarenakan Bapak Ibu tidak menjalankan proses stage. Tapi dampaknya ada nggak? Saya bisa bilang tidak ada dampak. Ya, cuman ya kalau dilihatin, oh nggak match nih, gitu antara yang monitoring work order sama work order history. Oke, sekarang sini saya input. Kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya di akhir Pak saya input setelah finish good semua udah dijalankan, masalah nggak? Nggak ada masalah. Di sini saya contohkan. Lalu sini saya ambil finish. Oke, saya pilih proses tahapan jahit. Ya, ini sisanya otomatis 50 itu didapat karena inputan yang sebelumnya sudah dijalankan sebanyak 50 piece. Oke. Sini saya simpan. Oke ya. Nah, kita lihat di monitoring work order ini tidak ada perubahan dan dia akan tetap sama seperti ini reportnya, dan di bagian work order history dia akan ada perubahan. Nah, dia kenapa 90%? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi ingat, kan saya ada beberapa tahapan ya. Ada tahapan potong, tahapan jahit, dan juga ada tahapan finishing. Ya, tahapan potongnya itu saya sudah lakukan 100% yang ada di sini. Ya, sudah finish. Oke, dan juga tahapan jahitnya juga saya udah bikin 100%. Di sini awalnya 50 dan di sini juga ada 50. Nah, tahapan finishingnya di sini tahapan finishingnya dia baru 50, masih menggantung 50-nya lagi. Nah, kita tinggal input. Ya, 50 piece. Nah, ini Oke. Nah, ini sudah proses semuanya. Ini saya close, dan di sini di monitoring work order di sini masih sama, tidak akan ada perubahan, tapi di work order history yang tadinya 90% ini akan otomatis menjadi 100%. Oke, mungkin ini agak sedikit penjelasan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, oh kok monitoring work ordernya sudah 100% nih Pak, tapi di work order historinya belum 100%. Hal itu disebabkan yang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada proses tahapan, apakah sudah dilakukan proses tahapan itu semuanya? Kalau misalnya belum, nah pasti progres yang ada di sini itu tidak 100%. Oke, dan juga di sini kita bisa lihat ada 2 kali inputan terhadap fitur finish good sleep seperti itu. Oke, kita bisa lihat juga di bagian production schedule. Nah, di sini dia sudah menjadi 100%, yang dimana sebelumnya itu tidak 100%. Oke. Nah, terus yang tadi saya bilang, kalau misalnya buat production cost alokasinya, kalau misalnya kita belum input pengakuannya, di sini kita tidak bisa tarik. Nah, kosong.
Ya, jadi Bapak Ibu pastikan inputan realisasinya, biaya aktualnya itu sudah di input. Nah, sini saya bikin contoh ya. Sini kita ada payment. Ini buat biaya aktualnya, kita keluar dari Bank BCA, kita pilih di sini ada upah. Gaji kalau nggak salah ya. Kepala 5, oke. Sini ternyata realisasinya 450.000 nih contohnya. Oke, di sini juga ada listriknya. Ini 500.000. 450.000. Oke ya. Nah, di sini kita sudah input nih actualnya atau realisasinya. Sini saya save, maka ini saya close deh biar nggak bingung ya. Oke. Nah, maka inputan di production cost alokasinya ini itu akan muncul. Ya, ini di bulan Jun, kita tinggal tarik, nah dia muncul seperti ini. Oke, nah kalau misalnya ternyata biaya ini semua mau dialokasikan terhadap masing-masing SPK, Bapak Ibu tinggal centang semuanya seperti ini. Ya, kalaupun nggak semuanya, Bapak Ibu ini tinggal alokasikan, ternyata itu nggak 450, saya nggak mau semuanya muncul. Ya berarti masih ada sisanya atau selisihnya itu akan masuk ke bagian laba rugi. Tidak langsung masuk ke account variance. Dan ini Bapak Ibu tinggal rubah 90%. Nah, dia di sini nilai alokasinya akan berubah secara otomatis. Ya, jadi masih ada sisa 45.000 itu akan masuk ke account beban gaji tenaga kerja produksi. Oke. Sini saya simpan. Di sini terhadap dengan SPK-nya, nomor SPK-nya. Ya, ini saya save. Sudah. Oke, ini saya save dan sini saya refresh. Nah, jadi alur dari ataupun proses SPK 001 seperti ini dia tampilannya. Ya, dari kita pengeluaran bahan baku, ada tahapan-tahapannya, ini akan muncul seperti ini, dan juga ada proses finishing ataupun ada alokasi biayanya, nah dia akan muncul seperti ini. Yang dimana ini sangat ngebantu sekali. Kita buat memonitor, gimana sih cara monitornya? Nah, kita tinggal buka di fitur work order history, yang dimana di Accurate Desktop itu tidak ada, kalau boleh jujur. Oke, nah kalau misalnya sudah, sekarang saya ada sedikit contoh di sini pun nggak ada perubahan ya. Saya mungkin sedikit buka. Oke, kalau misalnya pada saat kita realisasi, pasti akan muncul account variance di sini. Account variance itu akan muncul kalau misalnya Bapak Ibu input di bagian period end. Oke, nah Bapak Ibu kalau misalnya input di period end, nah alokasinya yang tadi selisih antara standard cost dan juga actual cost dia akan muncul di bagian laba rugi. Kenapa di sini nggak muncul? Karena saya belum melakukan period end. Ya, di sini juga ada pengaruhnya dari inputan period end. Contohnya seperti ini. Yang tadi saya bilang di awal ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah join dari awal, nanti akan sedikit lihat perubahannya. Kalau misalnya ini nggak dicentang, allocation of production variance cost-nya, ini saya nggak centang ya, saya save. Oke, terus di sini saya ada bikin period end. Pilih bulan. Oke, sini bulan Juni, ini saya save. Nah, period end and process is done before and the process can. Oke, ini di continue aja karena sekarang baru tanggal 11 ya. Ini saya seolah-olah sudah akhir bulan, ini saya continue aja, nggak ada masalah. Dan di sini di bagian report listnya dia akan muncul seperti ini.
Nah, dia akan muncul varian 170. Angka ini didapat dari standar cost yang kita sudah buat, dikurangi dengan actual cost. Ya, baik dari raw mat-nya ataupun juga terhadap biaya-biayanya yang tadi saya sudah input. Oke, itu kalau misalnya nggak dicentang. Kalau misalnya ini dicentang, ini akan ada sedikit perbedaan. Ini saya buka balance sheet-nya. Oke, di sini nggak ada perubahan ya dari sisi barang angkanya. Oke, ini saya hapus period end-nya. Oke, ini di report balance sheet-nya saya refresh dan dia masih agak muncul persediaan proses manufaktur. Ini ditampung, nanti nilai ini akan hilang pada saat kita proses akhir bulan dan dia masuknya ke bagian profit and loss di sisi variance. Karena tadi saya proses period end-nya saya hapus, ini saya refresh, masih 0. Oke, sekarang kita masuk ke preference. Ya. Kalau misalnya ini dicentang, yang tadi saya bilang ya, jadi variance itu tidak akan muncul di laba rugi, tapi nilai variance itu akan otomatis masuk ke nilai persediaan. Seperti ini. Sini ada kemeja dewasa ya. Oke, di sini kemeja dewasa, dia nilainya adalah satu piece-nya 26.600. Oke ya, tidak ada perubahan ya. Pada saat nanti saya pilih preference yang dicentang, ini saya save. Kemudian ini saya lakukan period end. Oke, ini saya belum refresh ya. Oke, ini awalnya kan sudah kosong karena tadi saya hapus. Ini saya refresh. Maka di profit and loss dia nggak akan muncul angkanya. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih settingan yang ada di sini, allocation of production-nya kalau misalnya Bapak Ibu centang, sehingga pengaruhnya itu ada di sisi balance sheet. Ini saya refresh, angkanya tadi 170 masih ditampung di persediaan dalam proses manufaktur. Nah, dia akan menambahkan otomatis nilai dari persediaan barang jadi. Ya. Dan di sini itemnya yang awalnya 20.600, ini saya close, saya refresh. Oke, di sini kemeja dewasa warna hitam. Sini saya lihat balance-nya dan dia otomatis akan menambahkan nilai dari barang jadi tersebut, yaitu 22.300 yang dimana awalnya itu 20.600. Oke, kalau misalnya itu nggak ada pengaruh, ini saya close lagi. Oke, ini saya save ya, contoh. Nah, ini saya close, ini period-nya juga saya batalin. Oke, ini saya batalin semuanya ya. Oke, dan di sini pun dia, sorry. Ya, dia masih ada nilainya ya, 170, yang dimana item ini APP-nya 20.600, sehingga pada saat kita jual, contohnya seperti ini. Ini saya jual sebanyak 50. Ini harganya itu 50.000 satunya. Oke. Ini saya save. Ini di profit and loss-nya dia akan seperti ini tampilannya. Ya. Nah, PP-nya itu 1.030.000. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, sorry ya, saya agak sedikit muter-muter biar Bapak Ibu nanti tidak dampak
tidak merasakan dampaknya nanti kalau misalnya ini nggak dicentang ataupun ini dicentang, pengaruhnya apa sih? Nah seperti itu. Ini saya nggak centang ya. Oke, di sini saya lakukan period end. Oke, saya bikin lakukan period end. Secara balance sheet yang awal di sini 170, dia akan hilang. Ya, 170-nya itu akan masuk ke bagian profit and loss, dan di sini akan muncul satu open namanya variance. Nah, seperti ini. Itu kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, di preferensinya ini nggak dicentang. Tapi kalau ini dicentang, ya, kita perhatikan di sini. Awalnya sini BPP-nya 1.030 ya, dan sini nanti akan berubah secara otomatis. Sorry, ini saya udah centang tadi ya. Oke, saya udah centang. Oke, di sini proses akhir bulannya ini saya batalin dulu. Oke, sudah batalin. Ini saya lakukan proses akhir bulan kembali. Ini saya save. Oke, di bagian profit and loss-nya yang tadi variance 170, ini akan menambahkan di bagian HPP barang jadi. Ini saya refresh. Nah, dia akan tampilnya seperti ini. Kalau tadi kan belum ada penjualan ya, jadi belum melihat dampak di HPP-nya, tapi hanya baru berubah di dampak balance sheet-nya. Nah, makanya saya sedikit ada bikin transaksi penjualan. Oke, kurang lebih seperti itu, dan Bapak Ibu juga bisa gunakan report-report yang ada di manufaktur. Di sini juga kita bisa lihatin dari jurnal jurnal yang ada di working order ya. Nah, ini saya klik. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Untuk work order nomor sekian atau SPK 001, di sini ada tipe transaksinya, dan di sini juga ada jurnalnya. Kalau boleh jujur, itu di desktop nggak ada. Ya, jadi SPK itu ya benar hanya list aja, tapi kita tidak benar-benar bisa lihat tipe transaksinya sudah sampai mana dan juga jurnal-jurnalnya seperti apa. Dan di sini juga salah satu yang mungkin membantu Bapak Ibu ya dalam melakukan akuntansi biaya seperti itu. Oke, dan di sini juga nanti Bapak Ibu tinggal otak-atik atau tinggal dicoba-coba saja, tinggal dirubah filter tanggalnya untuk dari sisi report. Oke, kurang lebih penjelasan yang tadi saya contohkan terhadap dengan industri garment. Yang penting Bapak Ibu tahu tahapan-tahapannya apa saja dulu yang harus dijalankan. Kalau misalnya itu nggak dilakukan, nanti dampaknya seperti apa. Yang tadi saya juga sudah jelaskan secara detail, dan juga di sini ada beberapa fitur yang sangat membantu. Yang tadi saya bilang, sini ada monitoring work order dan juga ada work order history. Ya, untuk proses tahapan ini opsional. Jadi Bapak Ibu boleh lakukan ataupun tidak. Oke, kurang lebih penjelasan dari saya. Jika hasil secara sosial semisal 50%, bagaimana pengakuan beban-beban yang sudah diproses di material rilis sebelum 100%? Itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi ini pengertiannya barang jadinya itu baru jadi 50% gitu ya. Tapi material rilisnya itu sudah dilakukan 100% ya. Ya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Nanti sisanya itu kan nilainya ada. Nanti pengaruhnya paling ada di akun persediaan dalam proses manufaktur, di mana nanti ngelinknya di ending ke variance seperti itu. Ya, cuman kalau boleh sedikit saran kepada Bapak Ibu nih, kadang kan mereka user ya. Nah, mereka pada saat kita ambil bahan bakunya nih sudah ditaruh mesin, itu dianggap sudah dipakai. Ya, kalau bisa sebenarnya itu dilakukan benar-benar yang sudah dijalankan gitu. Jadi kalau emang ternyata bahan bakunya baru dipakai 50%, karena tadi apa? Karena proses barang jadinya baru 50%, kan agak sedikit nggak nyambung ya kalau misalnya dipakai 100% bahan bakunya, tapi barang jadinya baru jadi 50%. Mungkin ada beberapa sebab juga, mungkin karena macet di mesin, ataupun memang belum dijalankan, itu bisa pengaruh. Cuman kalau boleh sedikit saran, inputannya benar-benar yang dilakukan sesuai dengan actualnya. Gitu. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya kalau misalnya gini, proses pemakaian bahan bakunya itu dilakukan di tanggal 29 bulan Juni. Ternyata finishingnya itu di bulan Juli. Nanti itu akan mengaruh ke variance-nya seperti itu. Ya, karena pengakuannya sudah diakuin 100% di bahan bakunya, tapi finishingnya baru 50%. Gitu. Oke, kurang lebih
apa jawaban dari saya, semoga dapat membantu. Lanjut kita ke pertanyaan Bapak Reynara, yaitu Pak, bagaimana pembuatan bill of materialnya jika ada bahan baku yang nilai pemakaiannya tidak tetap dalam tiap produksi, walaupun output produksinya tetap? Bagaimana nilai apa ya? Kalau boleh tahu maksudnya, masih bingung sih sebenarnya. Nilai aku ulang lagi ya pertanyaannya. Boleh. Mungkin kurang jelas ya. Oke. Bagaimana pembuatan bill of materialnya jika ada bahan baku yang nilai pemakaiannya tidak tetap dalam tiap produksi, walaupun output produksinya tetap? Bill of material, bagaimana pemakaian? Ini bicara soal standar cost atau bukan sih? Atau apa ya? Saya masih bingung sih. Mungkin Pak siapa tadi? Pak Reynara ya? Boleh dijabarin lagi pertanyaannya? Gitu loh. Ini pengaruhnya sama dengan standar cost-nya atau actual cost-nya? Atau memang fokus kepada kuantitinya? Itu sih. Biar saya nggak bingung menjawabnya. Gitu. Baik, mungkin Ya, Pak ditunggu nanti ya. Iya, mungkin Pak Rey bisa dijelaskan lebih detail nih dari pertanyaannya. Lanjut kita ke pertanyaan Ibu Nathaniel atau Bapak Nathaniel Teng, yaitu Pak, terhadap tahapan proses yang disubkon tidak bisa dimasukkan bahan baku, hanya bisa biaya saja. Bagaimana solusinya? Benar. Kalau emang kayak gitu, berarti yang dimana bahan bakunya itu kita pakai, berarti ada dua proses tahapannya yang dibuat pada saat di SPK-nya. Jadi bahan baku yang benar-benar kita pakai itu pada saat kita masukkan tahapan jangan dicentang seperti itu. Ya, jadi yang dimana itu biayanya itu kita lakukan di pihak subkon itu baru dicentang. Seperti itu sih ngakalinnya. Baik. Ya. Untuk pertanyaan Pak Rey yang tadi katanya untuk standar cost nih Pak. Oh, untuk standar cost ya? Oke, untuk standar cost-nya ya. Berarti apa? Nggak berubah nilainya. Ya, kalau standar cost itu sebenarnya kan dimana kita sudah tetapkan kan untuk menjaga dari actual cost-nya gitu loh. Karena kan setiap supplier tuh harganya bisa beda-beda yang tadi saya bilang ya. Anggap nih saya beli barang A, ternyata harganya di supplier A itu 10.000. Nah, tapi di supplier B itu bisa 11.000. Atau di supplier C itu bisa 9.000. Nah, kalau misalnya kita bicara soal average, itu kan angkanya jadi sekitar berapa tuh? Anggaplah 10.000 sekian lah ya. Nah, dari situ kita sudah harus tetapkan standar cost-nya untuk menjaga HPP barang jadi, seperti itu. Nah, mungkin cara ngukurnya seperti itu, Pak Rey, gitu, supaya perhitungan standar cost-nya pun itu tidak terlalu besar. Karena nanti apa, kalau standar cost-nya itu dibuat terlalu besar, seolah-olah variance kita tuh besar. Ya, contoh nih kalau ternyata standar cost-nya itu tadi saya bikin 11.000, Bapak bikin 11.000 ya, ternyata harga jualnya, harga standar cost-nya itu 15.000 terhadap barang jadi, ternyata harga jualnya 17.000. Nah, itu kan kita punya gross margin kan cuma 2.000 ya, padahal average itu mungkin cuma 11.000. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Rey. Jadi Pak Rey untuk cara ngukur standar cost-nya itu coba di-average-kan aja dari pembelian supplier A, supplier B, dan supplier C itu kira-kira berapa. Coba di markup 10%, gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Anita. Pak, jika ternyata ada return barang di proses material slip, setelah kita lakukan proses finish, apakah mengurangi nilai cost atau produk? Enggak, untuk menilai produk apa nih? Kalau barang jadi itu nggak akan pengaruh, nggak akan berubah. Itu nanti pengaruhnya itu cuma dari sisi actual sama sisi standar cost-nya aja. Tapi secara standar cost yang di barang jadi itu tidak akan pengaruh, karena dia ngeloknya dari web order. Seperti itu. Mungkin yang tadi saya bilang ya, oh kita mungkin bahan bakunya, anggaplah ya kita pakai bahan baku A sebanyak 5, seperti itu. Ternyata actualnya itu yang 5 bahan baku A itu adalah 5.000. Ya, karena kita bikin standar cost-nya itu mungkin naik 10% ya, menjadi 5.500 barang jadi, ya udah barang jadi itu akan tetap 5.500. Mungkin karena yang tadi harga bahan bakunya itu 5, idealnya, karena tadi ada yang return nih, jadi 4, ya udah berarti actualnya itu tidak menjadi si 5.000 itu, jadi 4.000 aja. Nanti ya tuh pengaruhnya sama si
varian saja gitu. Jadi barang jadi itu akan tetap membaca sebesar 5.500. Oke. Baik, masih banyak nih Pak pertanyaannya. Ya. Kita lanjut ke Ya, silakan. selanjutnya, Oke. yaitu dari Bapak Farado. Kalau Bapak dalam Farado. BO, kenapa Pak? Oh nggak apa-apa, saya kayak kenal Pak Farado, siapa itu? Kalau dalam BOM atau BOM ada bahan baku yang bisa di-switch, apakah harus ganti BOM atau bagaimana? Kalau nggak salah untuk yang switch itu belum bisa deh yang di Accurate Online ini. Ya, jadi itu mau nggak mau, sorry. Yang di sininya ya. Oh, oke. Di sini bisa ditambahkan yang di bagian material detailnya. Sorry, dan ini tinggal dihapus. Ya. Jadi karena ini tadi sebelumnya nih kalau kita ingat ya, awal-awal ini Accurate Online Manufacture memang fitur yang tadi itu belum bisa gitu loh. Saya lupa di sini. Jadi ini Pak Farado tinggal ubah dari sisi SPK-nya aja. Jadi nggak usah rubah dari format BOM seperti itu. Ya, jadi ini tinggal disesuaikan aja. Jadi item yang nggak digunakan itu tinggal dihapus, ataupun emang ada item yang ditambahkan tanpa harus edit bill of material ataupun formal product. Nah, ini bisa ditambahkan secara manual di sini. Berarti bisa ya Pak? Bisa. Sorry. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Anita lagi, yaitu Pak, bagaimana jika stok raw material tidak tersedia atau kurang dalam proses material slip? Apakah bisa diproses ke step-step berikutnya? Jika bisa, apakah berpengaruh hasil pos barang jadi dan menjadi varian? Iya, kalau misalnya itu bisa atau enggaknya itu kan kembali kepada settingan kita ya, apakah barang itu diizinkan minus atau tidak, seperti itu. Kalaupun emang diizinkan minus, nanti pertanyaan akan melebar. Apakah pengaruhnya kepada variance? Itu sudah pasti akan pengaruh kepada variance. Meskipun kuantitinya itu tidak ada, tapi dia ngambil harga yang terakhir yang ada di master barang tersebut. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ini ada kurang lebih sih yang nanya sama-sama aja ya Pak. Orangnya beda ya. Oke, lanjut dari Bapak Farado lagi, yaitu jika operator produksi tidak bisa melihat HPP working in process, bisa? Jika operator produksi tidak bisa melihat HPP working in process, bisa? Maksudnya kayak gini Pak, jika operator produksi tidak bisa melihat HPP working on process, itu bisa atau tidak gitu? HPP work in process ya? Atau di master barang ya maksudnya kali ya pertanyaannya? Melihat HPP working on process. Itu bicara soal di sini sih sebenarnya. Sebentar, saya coba mungkin show accurate-nya. Karena itu kan bicara soal otoritas soalnya. HPP apa? HPP, sorry, bentar. HPP working on process. Oh, working process itu yang ada di neraca bukan Pak? Boleh deh. Ini Pak Farado tadi yang nanya ya? Iya. Coba agak diperjelas lagi. Apa pertanyaannya? Itu working process itu karena itu maksudnya di neraca soalnya. Apakah itu yang ditanya atau seperti apa? Gitu, atau emang jurnalnya, nah itu coba, atau memang di barangnya gitu, karena itu masih agak kurang spesifik soal nanyanya. Jadi biar saya bisa tahu itu apakah memang ngaruhnya nanti di otoritas atau tidak. Baik, mungkin Pak Farado bisa dijelaskan lebih detail untuk HPP-nya ini di neraca ya Pak? Iya, coba. Lanjut, kita lanjut pertanyaan dulu aja kali ya Pak, dulu Pak Faradonya. Boleh, nggak apa-apa. Ini ada dari Bapak Natania lagi, yaitu Pak, apakah dengan adanya nilai variance menunjukkan COGS barang produksi kita masih di bawah budget yang ditentukan? Dengan menentukan variance yang ada di COGS, apakah
Apakah apa tadi Mbak Yanda? Apakah dengan adanya nilai variance menunjukkan COGS barang produksi kita masih di bawah budget yang ditentukan? Enggak sebenarnya kan variance itu, kalaupun variance nilainya nggak terlalu besar itu kan itu ideal jawabannya. Yang dimana berarti kita buat standar cost itu tidak terlalu besar ataupun tidak di bawah daripada actual cost gitu loh. Jadi kalaupun dibilang itu dari budget ya, ini budget atau COGS barang jadi, karena budget itu bisa beda soalnya gitu. Kalau emang pertanyaannya itu pengaruh kepada si COGS itu harusnya nggak pengaruh gitu loh. Yang penting variance itu intinya adalah nilainya itu tidak terlalu besar daripada actual cost gitu loh. Makanya pada saat kita penentuan standar cost itu benar-benar harus dihitung dengan matang gitu. Jangan selalu dibikin udah kita markup 30%, itu nanti akan pengaruh kepada si gross profit barang jadi kita. Kuncinya sih di situ aja. Jadi kalau emang pertanyaannya standar cost-nya itu kita buat cuma sedikit dari actual, itu berarti udah bagus gitu loh. Berarti perhitungan terhadap dengan BOM yang kita udah buat itu sudah tepat gitu tuh. Cuman yang jadi masalah adalah kalau standar cost-nya di bawah daripada actual, berarti itu ada yang salah gitu. Berarti kita jual rugi kan gitu ya. Oke, itu dia tadi ya Pak jawabannya, semoga bisa membantu. Lanjut nah ini dia Pak, Pak Fardonya udah menjelaskan nih. Jadi kata Pak Fardo yaitu biar nilai HPP barang selama per tahapan tidak kelihatan. Sorry Mbak, gimana Mbak? Sorry, agak putus di saya. Gimana Mbak Yanda? Sorry. Ya. Udah jelas Pak? Udah. Jadi biar nilai HPP barang selama per tahapan tidak kelihatan, operator hanya melihat kuantiti barang. Oh, di tahapan. Operator hanya melihat kuantiti barangnya aja ya, di proses produksinya ya. Itu kita tinggal bicara dari access privilege aja sih, di otoritas usernya aja, gitu loh. Kalau misalnya berarti kalau misalnya pertanyaannya adalah nilai barang ataupun nilai proses itu tidak kelihatan dari orang produksi, jadi dia hanya fokus di di kuantitinya aja, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu bisa difilter di hak akses ya Pak? Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak. Dari Bapak Subur, yaitu untuk proses produksi di subkon, apakah bisa input sama subkonnya? Bisa input sama subkonnya, karena di kita lebih banyak proses produksi di subkon daripada di internal. Jadi gini, pertanyaan saya sih mungkin yang pertama adalah kalau misalnya pada proses subkon itu kan sebenarnya actual ya. Nah itu kembali ke Bapak. Nah Bapak itu dihitung standar cost-nya atau actualnya? Hitung standar cost-nya bisa atau tidak. Kalau emang tidak bisa hitung standar cost-nya, ini mana pengertiannya? Oh iya, saya ke subkon itu bayar 500.000, ini mana 500.000 itu langsung masuk kepada nilai HPP. Nah kalau seperti itu nanti inputnya bukan di proses manufaktur. Kalau saran saya, itu inputnya di luar daripada proses manufaktur. Jadi inputnya di proses pekerjaan pesanan, atau biasa yang kita kenal itu namanya job costing gitu ya. Paling kurang lebih seperti itu. Itu dia tadi ya Pak Subur jawabannya. Lanjut, yaitu dari Ibu Fiona. Standar costing yang dipakai contoh. Ini kayaknya kasus nih Pak. Kasus semua kayaknya sih semuanya. Coba saya jabarin pelan-pelan ya. Standar costing yang dipakai contoh 300 kancing, tapi real di 310 karena ada kerusakan atau kancing. Pengaruhnya saat akhir bulan stok tidak sama standar costing. Gimana tuh Pak? Oke. Tadi berapa kancingnya? Ini saya lagi buka YouTube sih, biar saya juga bisa ngikutin. Jadi standar costing 300 kancing. Ya. Tapi realnya 310 karena ada kerusakan kancing. Gitu ya? Iya. Ya itu sebenarnya di rilisnya itu langsung di input 310 aja gitu loh. Nanti itu kan pengaruhnya kepada si nilai actualnya kita gitu. Jangan di input, contoh nih kita punya standar harusnya 300 kancing yang digunakan, tapi realnya karena ada yang rusak sehingga nambah 10 jadi 310. Nah nanti ibu siapa ya namanya tadi ya? Ibu
Fiona. Ibu Fiona. Nah, Ibu Fiona pada saat input di material slip itu langsung dirubah saja kolom kuantitinya menjadi 310 sesuai dengan actualnya. Itu karena apa? Karena nilai tersebut itu akan mempengaruhi kepada si working order ataupun SPK tersebut gitu. Ya, semoga terjawab ya Bu Fiona. Ini bawahnya ada cerita kasus lagi nih Pak. Iya. Ini saya sambil ngikutin ya di ini ya, biar saya juga bisa tahu. Karena saya ternyata pertanyaan ini nggak nyambung gitu, maksudnya enter ya. Makanya Mbak Ayunda bacanya agak bingung ya. Iya, agak bingung karena di enter kan nggak disatuin gitu. Iya gitu. Karena keganggu sama pertanyaan yang lain ya. Oke, nggak apa-apa Mbak, silakan. Oke, lanjut dari Bapak Nathaniel, yaitu Pak, misalkan kemeja hitam dengan kain A butuh 1 motor, kemeja hitam dengan kain B butuh 1,5 meter itu meter. Atau Mbak Ayunda kayaknya haus kali ya. Oke, aku lanjut ya. Iya. Kemeja hitam tersebut adalah satu item barang yang sama. Apakah kita pakai 1 BOM atau 2 BOM? Ya Pak, oke, kalau kayak gini kan ini sudah suatu hal yang berbeda ya, gitu kan. Baik yang ada di kemeja hitam, padahal kita butuh 1 meter. Kalau kemeja kemeja yang lainnya itu kita butuh 1,5 meter, itu lebih baik kita pisah dari BOM-nya, gitu loh. Jadi dibuat BOM baru, ya, gitu. Berarti dibuat 2 BOM ya Pak? Ya, bisa dibuat 2 BOM ataupun pada saat kita bikin dari yang rencana produksi itu kan kita tinggal tarik dari nomor BOM-nya kan. Nah, di rencana SPK itu atau di rencana work order itu tinggal dirubah kolom kuantitinya aja. Gitu. Kalau misalnya kebanyakan, kalau misalnya pertanyaannya itu kurang lebih sama kok Pak, cuma beda dari si kuantitinya aja, tapi itemnya itu sama semuanya. Nah, itu tinggal dirubah dari rencana apa namanya ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya manufacture order. Gitu. Ya baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak Subur lagi. Dia buat 2 pertanyaan nih Pak. 1, yaitu apakah ada alokasi bahan material saat pembuatan work order? Contoh, kancing A sisa stok ada 10, akan diproduksi untuk 2 kemeja, di mana 1 kemeja butuh 8 pieces. Berarti hanya bisa cukup 1 kemeja, dan kemeja satunya lagi tidak bisa diproses. Apakah ada warning untuk ukuran kancingnya? Oh, itu ada. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya nggak dikasih akses untuk stok minus, itu nggak akan keproses, dan itu ada warning. Seperti itu. Oke, berarti ada warningnya ya Pak? Ya. Ya, udah cukup ya untuk saya jawabnya, sepertinya udah cukup detail dan cukup lengkap nih, dan semua pertanyaannya juga sudah terjawab. Atau ada tambahan lagi dari Pak Joni? Ya, paling saya sih sedikit yang saya suka tuh kalau misalnya saya lagi implementasi ke klien ataupun saya ketemu klien ya, baik saya ataupun tim saya, yaitu kita tuh lebih suka ngingetin di awal gitu loh. Karena kan user taunya adalah input, dilihat proses inputnya tidak muncul error, di save aman-aman aja, tapi kan nggak tahu endingnya seperti apa. Nah, itu mungkin endingnya itu disebabkan oleh settingan yang di awal. Jadi yang mungkin saya ingatkan lagi atau tegaskan lagi kepada user Accurate Online, ya Bapak Ibu, jadi pada saat settingan di preference-nya itu dipastikan sudah benar. Gitu, ataupun di settingan di standar cost-nya juga itu jangan sampai keliru. Karena apa? Karena di proses accurate itu tidak bisa diedit nih di depannya, bukannya otomatis reverse, tidak bisa. Tapi kalau misalnya sudah ada proses transaksi atau proses produksi itu harus dibatalin dulu. Mungkin dari finish good-nya, material slip-nya baru diedit, seperti itu. Jadi buat kita user itu kita harus benar-benar pastikan itu sudah sesuai pada saat proses setup. Kurang lebih seperti itu sih. Karena memang kalau user itu kan taunya, ya ini kayaknya udah masuk, udah aman, nggak ada muncul error, kayaknya bisa dipakai gitu kan. Wah, ternyata udah ada 100 SPK nih, itu salah semua gitu loh. Apalagi disebabkan oleh perhitungan standar cost yang tidak pasti gitu, masih coba-coba. Nah, itu nggak bisa kita edit. Nah, itu banyak banget user yang enterprise ya, bahkan itu mereka tidak mengetahui gitu loh. Ya, ataupun yang dimana mereka cuma tahu, oh saya punya formula nih, tapi pada saat dibilang standar cost ataupun variasi masih banyak banget orang yang tidak tahu gitu loh. Ya, mungkin seperti itu aja remind ataupun note dari saya kepada user pengguna Accurate Online, nah terutama di bagian enterprise ataupun manufaktur. Oke, paling itu aja Mbak Yunda dari saya.
Oke, baik, berarti saat kita menggunakan accurate online ini harus diperhatikan saat setup awalnya ya Kak? Ya benar, karena setup awal itu memang harus benar-benar sesuai dengan konsep yang dibutuhkan ya, gitu. Jangan setengah-setengah, karena kalau misalnya setengah-setengah inputnya udah banyak, ya kalau emang disebabkan oleh proses setup awal, ya kita mau itu harus dibenerin, gitu loh. Nggak ada cara lain soalnya. Oke, baik. Itu dia tadi tambahan dari Pak Joni. Semoga buat para peserta yang nonton ini udah cukup jelas dengan penjelasannya dan tentang sharingnya juga semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.